warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Gladys Retno Maharani, SPD MPD. Biasanya saya dipanggil Eno. Kali ini kita akan membahas materi sejarah Indonesia mengenai proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan hingga peristiwa proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Peristiwa yang pertama yaitu Jepang kalah perang dengan sekutu, di mana dua kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 45, kota pertamanya yaitu Hiroshima. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom juga diletakkan di kota Nagasaki. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki memukul perasaan bangsa Jepang. Mereka tidak dapat menutup mata bahwa sekutu lebih unggul dalam persenjataan. Apabila perang dilanjutkan, maka secara jelas Jepang akan lebih hancur. Oleh karena itu, Jepang menyerah kepada sekutu. Karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu, maka Komandan Tentara Jepang Wilayah Selatan pada bulan Juli 1945 menyepakati dan memberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Kemudian, Jepang mewujudkan janji kemerdekaan bangsa Indonesia dengan membentuk suatu badan yang ditunjuk untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Badan bentukan Jepang tersebut kemudian diberi nama BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokusu Jubinko Sakai. BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei dengan 1 Juni 1945. Sidang pertama ini menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia atau Pancasila. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI menindaklanjuti sidang pertama mereka dengan membentuk panitia kecil dengan anggota sebanyak 9 orang yang disebut dengan Panitia 9. Tugas dari Panitia 9 ini adalah mematangkan konsep Pancasila yang sudah dirancang pada sidang pertama BPUPKI. Kemudian hasil dari kerja Panitia 9 ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kemudian pada sidang kedua, BPUPKI dilakukan pada tanggal 10 sampai dengan 14 Juli 1945. Sidang kedua ini menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya. Setelah Jepang menganggap tugas BPUPKI selesai menjalankan tugasnya, maka Jepang pun membubarkan badan tersebut. Setelah BPUPKI, rakyat Indonesia kembali membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan PPKI. Tugas panitia tersebut memang untuk mempersiapkan segala hal menyambut kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Soekarno dan diwakili oleh Muhammad Hatta yang beranggotakan 21 orang dengan perwakilan dari tiap provinsi Indonesia. Kemudian, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widodiningrat untuk pergi ke Dalat Saigon yang merupakan salah satu pusat tentara Jepang. Kemudian beliau menegaskan Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Setelah pulangnya Soekarno dan Muhammad Hatta serta Rajiman Widodiningrat dari Vietnam, golongan muda yang terdiri dari Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak pertemuan untuk segera melangsungkan kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua ingin memikirkan strategi yang lebih matang sebelum melangsungkan kemerdekaan. Mereka tak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Tidak ada kata sepakat antara golongan tua dan golongan muda, maka golongan muda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang pada tanggal 16 Agustus 45 dini hari pukul 3 WIB. Lalu terjadilah kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Setelah adanya kesepakatan, maka tahap selanjutnya adalah merumuskan teks proklamasi.
perumusan tersebut diadakan PPKI di kediaman rumah Laksamana Maeda, Kepala Kantor Perhubungan Angkatan Laut Jepang. Rumah beliau dianggap menjadi tempat paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Sementara teks proklamasi yang ditulis Soekarno diketik langsung oleh Sayuti Melik. Setelah teks proklamasi berhasil dirumuskan, maka tahap selanjutnya adalah pembacaan teks proklamasi. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno bersama dengan para tokoh proklamator lainnya mendatangi rumahnya di Jalan Pengangasan Timur nomor 56 untuk membacakan teks proklamasi. Prosesi tersebut berjalan dengan lancar dengan beberapa susunan acara lainnya seperti pengibaran bendera merah putih oleh Latif Federal Ningrat Suhusastro Kusumo dan Surasi Karma. Kemudian bendera putih tersebut dijahit oleh istri Soekarno sendiri, yaitu Fatmawati. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh dua wali kota terkemuka saat itu, yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi. Kemudian penyebaran proklamasi disiarkan oleh Pusat Jawatan Radio atau Radio Republik Indonesia saat ini, yang disiarkan oleh Yusuf R. Onedipuro, Baktiar Lubis, dan Supriyanto. Oke, cukup sekian dulu materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.